Sementara itu, seorang perampok nekat beraksi siang hari mengancam mama penjaga toko sembako menggunakan senjata tajam. Pelaku yang memakai helm dan masker awalnya berpura-pura membeli rokok. Pelaku menggasak uang 1 juta dari laci toko. Kita ke informasi lain berkaitan dengan pembongkaran tempat wisata di Puncak Bogor yang diduga menjadi biang kerok banjir Jabodetabek. Kericuhan terjadi saat pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy di Puncak Bogor. Warga yang emosi bahkan nekat merebut alat berat. Kericuhan terjadi saat lokasi wisata Hibis Fantasi di Puncak Cisarua Bogor disegel. Warga geram lantaran Pemkab Bogor dan Satpol PP dinilai lamban. Kepala daerahnya cara remeh ngajedog wae, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Aing ngajedog teh bahasa Indonesia na diem saja gitu. Lamun bahasa Sunda mah loba ngajedog teh artina. Artinya bongkar hari ini. Bongkar hari ini. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Geram tak ada tindakan, warga merebut eskavator dan membongkar bagian depan gerbang wisata disambut riuh tepuk warga lain. Empat lokasi wisata di Puncak diduga menjadi penyebab banjir bandang. Salah satunya Hibis Fantasi milik BUMD Jaswita Jabar. Gubernur Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pangan datang ke lokasi menginstruksikan pembongkaran. Lokasi wisata ini melanggar izin lahan dan tata lingkungan diduga menjadi penyebab banjir bandang. Dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun. Izin lokasi wisata ini hanya 4.800 meter namun dibangun 15.000 meter bahkan mencapai pinggir sungai. Usai dibongkar, perkebunan teh yang sebelumnya rusak akibat proyek akan dihijaukan kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kemarin sempat ricuh, pembongkaran bangunan tempat wisata di Puncak Bogor hari ini kembali dilanjutkan. 4 bangunan wisata di Puncak Bogor diduga menjadi biang kerok banjir di Jabodetabek. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan Raisa Nadia di sana, di lokasi wisata Hibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Raisa, bagaimana sebenarnya peruntukan lokasi ini? Terus dilakukan, bisa dilihat di sini sudah ada alat berat atau ekskavator yang dilakukan untuk membongkar area dari gerbang masuk Hibis Fantasy. Dan selain itu juga untuk bagian-bagian yang kecil sebenarnya tadi sudah diangkut terlebih dahulu oleh Satpol PP seperti plang dan juga spanduk-spanduk selamat datang milik Hibis Fantasy. Untuk penyegelan juga telah dilakukan di area gerbang masuk dan juga di pintu masuk wahana telah dipasang garis polisi. Ini setelah disegel sejak Kamis 6 Maret lalu. Dan tadi pagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sudah datang untuk meninjau area rekreasi ini karena Hibis Fantasy ini dianggap telah melanggar aturan terkait dengan alih fungsi lahan karena tadinya lokasi ini justru merupakan area perkebunan teh namun dijadikan area rekreasi dan tempat wisata yang dikelola oleh anak perusahaan BUMD Jaswita Jawa Barat ini sebenarnya sudah mengantongi izin yaitu untuk mengelola kawasan sekitar 4.000 lebih meter persegi, tetapi pada faktanya justru meluas hingga 15.000 meter persegi. Dan selain itu juga yang dijadikan concern oleh Deddy Mulyadi itu adalah adanya site plan yang diajukan dan sudah terbit adalah 14 bangunan, tetapi pada realitanya justru bertambah hingga 39 bangunan, sehingga 25 bangunan yang tidak memiliki izin inilah yang akan dibongkar terlebih dahulu. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan.
Ya, Camar, selain itu juga dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi, Deddy Mulyadi juga menegaskan untuk peraturan gubernur, ia mengusahakan untuk diterbitkan hari ini juga terkait dengan peraturan alih fungsi lahan agar daerah-daerah resapan air tidak ada lagi pembangunan. Selain itu juga tadi Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan karyawan-karyawan Hibis Fantasy yang memang tidak bekerja selama pembongkaran ini berlangsung. Ia berjanji akan tetap membayarkan gaji mereka. Ya, kembali ke studio, Camar. Baik, terima kasih rekan Nadia Raisa melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu banjir bandang menerjang Kabupaten Sukabumi sejak Kamis malam hingga dini hari tadi. Banjir merendam Pelabuhan Ratu dan ratusan rumah di pemukiman. 1 orang tewas dan 7 lainnya hilang. Hujan deras di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan Sungai Ciapalabuan meluap dan merendam dermaga Pelabuhan Ratu. Arus banjir deras menghantam sejumlah lokasi di area dekat pelabuhan. Indomar, Pelabuhan Ratu. Termasuk meluluh lantakan sebuah minimarket di dekat Gade Bangkong. Banjir besar juga merendam lebih dari 100 rumah di perumahan Pratama Indah, Kampung Sumur 7, Kecamatan Cikembar, Sukabumi tadi malam. Di beberapa titik ketinggian mencapai 2 meter. Di tengah hujan deras, para petugas berjibaku mengevakuasi para ibu dan anak-anak menggunakan perahu karet. Jadi udah di atas genteng, banjirnya udah naik banget. Sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah. Selepas taraweh itu curah hujan emang udah berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil, karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik. Banjir besar di perumahan ini akibat luapan Sungai Cibojong. Derasnya arus membuat tanggul sungai di belakang perumahan jebol. Data BPBD, banjir besar di Sukabumi mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat diterjang badai, puluhan bangunan rusak dan belasan pohon tumbang. Badai angin kencang menerjang kemarin saat warga menunggu waktu berbuka puasa. Sejumlah bangunan rusak dan menumbangkan pohon hingga menutupi jalan. Kencangnya angin juga membuat beberapa warung takjil porak-poranda. Kita ke informasi lain, pemirsa, gelombang PHK masih terus terjadi. Ribuan karyawan pabrik memproduksi sepatu Nike memecat ribuan karyawannya akibat menurunnya pesanan sepatu. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand Nike terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya akibat berkurangnya pesanan sepatu. Beberapa divisi dalam pabrik dengan total lebih dari 200 karyawan sudah dipulangkan mulai pekan ini. Namun belum ada kepastian apakah akan ada tambahan karyawan yang di PHK. Baru kemarin itu kan yang pengurangan doang. Kalau yang untuk ada kelanjutannya sih belum tahu. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah mengumumkan PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK sebanyak 1.500 karyawan dan PT Victory Cinglu tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawannya. Sementara itu, sejak 2024, 12.000 karyawan di Provinsi Banten mengalami PHK akibat sejumlah faktor seperti penurunan permintaan produk hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawirawijaya, iNews melaporkan.